Baiklah hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok abot Pak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah, karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan takwa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan dan contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk bab baru lagi. Ini sedang babnya, hadisnya sedikit-sedikit, jadi sebentar-sebentar ganti bab. Sekarang bab ke-86, babul wafa. Wafa itu memenuhi, bil ahdi janji. Jadi bab menerangkan tentang memenuhi janji. Wa injazil wa'di, padha nggih. Wafa nggih. Injaz itu ya wafa, memenuhi. Ahdun itu juga janji, al wa'du juga janji. Jadi wafa bil ahdi wa injazil wa'di, padha memenuhi janji. Hadirin, hati-hati dengan janji, karena manakala beberapa hal ini nanti kita langgar, berarti kita tergolong orang yang munafik, berdasarkan firman maupun sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Hadirin, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengawali tentang bab memenuhi janji ini. Di antaranya dicantumkan di sini adalah surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-34. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bil ahdi. Penuhilah olehmu janji. Kenapa? Karena innal ahda, sesungguhnya janji itu karena mas'ulan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Aja gampang-gampang janji kalau tidak bisa memenuhi, karena orang yang mengingkari janji manakala
sering dilakukan, dia tergolong orang munafik. Jadi ingkar janji adalah merupakan salah satu tanda daripada orang-orang yang munafik. Sekali lagi ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24. Selanjutnya hadirin surat An-Nahl ayat yang ke-91, Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, padha malih niki aufu bil ahdi niki aufu bil ahdi, penuhilah olehmu janji, janjinya Allah. Idza ahadtum, manakala kau berjanji, janji kepada Allah banyak nggih. Salah satu yang terkenal janji kepada Allah itu adalah nazar. Nate nazar nggih. Nazar itu janji kepada Allah. Nah, nazar ini ada dua macam. Kalau nazarnya baik, wajib dipenuhi. Nggih, saya pernah singgung kemarin sudah. Dan manakala nazarnya buruk, bertentangan dengan syariat, maka haram untuk dipenuhi. Satu contoh misalnya, nanti kalau cucu saya lahir laki-laki misalnya, saya akan berpuasa 7 hari misalnya, atau 3 hari terserah. Pokoknya sesuai dengan yang ini janji baik, jadi wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dia mendapatkan kifarat, hukuman. Wong Jawa bilang janji itu ujar, nazar itu ujar. Kalau tidak dipenuhi akan kena balak tertentu menurut orang Jawa. Tetapi hadirin, manakala janjinya bertentangan dengan syariat, boleh putuku lahir laki-laki misalnya, konco-koncoku tak undang, ajak melekan karaokean, minum-minuman lah, ini haram dipenuhi sekalipun itu juga janji. Dan janji atau nazar yang seperti itu haram hukumnya, tidak boleh. Janji yang bagus ya, wa'fu bi ahdillah idza ahadtum. Janji misalnya nanti kalau sudah jangkep sangunya berangkat pergi haji atau umrah atau apalah yang lain, wajib hukumnya untuk dipenuhi. Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, melanggar nazar sama dengan bersumpah yang tidak dipenuhi. Jadi ada kifaratnya. Panjenengan bersumpah nggih, nang apa demi Allah ngene delalah panjenengan ndak jadi memenuhi. Maka hadirin, itu sumpah boleh tidak dipenuhi nggih, kalau panjenengan melihat sesuatu yang lebih baik, tapi tetap membatalkan sumpah itu juga harus bayar kifaratnya. Satu contoh begini, demi Allah aku sesuk arep nang misalnya di Sidoarjo misalnya, janji dah ini demi Allah, sumpah. Delalah ketika besok ada sesuatu yang lebih penting, misalnya anaknya kena musibah atau apalah ya, sesuatu yang lebih penting, lebih baik, maka sumpah panjenengan akan ke Sidoarjo itu boleh dibatalkan karena panjenengan bertemu dengan sesuatu yang lebih penting, lebih baik. Tetapi hadirin, panjenengan membatalkan sumpah yang akan pergi ke Sidoarjo ini, panjenengan harus bayar kifaratnya. Kifaratnya opo lah ini hadirin? Kifaratnya yang pertama itu ada opsi-opsi ya. Yang pertama itu memerdekakan budak. Sekarang kan sudah hampir tidak ketemu cari budak, hamba sahaya itu. Nah, kalau tidak ketemu, maka memberi makan sekian puluh orang fakir miskin. Beri makan yo angil. Kalau beri makan juga tidak mampu, mungkin tidak ada biayanya atau apa, maka panjenengan yang terakhir berpuasa 3 hari. 1 kali sumpah. Bulan aja gampang-gampang sumpah. Kalau dilanggar ada kifaratnya. Demikian pula membatalkan nazar, ini bayar kifarat. Ngeten nggih? Wallahu alam. Baik, kemudian termasuk ayat lagi yang menerangkan tentang ini adalah terdapat di dalam surat Al-Maidah. Surat yang keempat, yang keenam, ayat yang ke-1. Qala ta'ala, iki sih Al-Maidah ini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa mawon. Kalau tadi ahdun, ini uqud sami sih.
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Padha sini. Kemudian yang terakhir surat Shaff ayat 2 sampai 3. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, lan iki teguran Allah hadirin. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Nggih, Allah ngerti soalnya. Bukan hanya ada, tapi banyak orang yang hanya bisa ngomong, pinter menyampaikan tapi gak iso nglakoni. Nggih, hati-hati. Allah Ta'ala mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau katakan sementara kau sendiri tidak melakukan? Kabura maktan indallah, dosa besar menurut Allah. Antakulu ma la taf'alun, manakala engkau mengatakan tetapi tidak melakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada kisah dulu Imam Ahmad ibnu Hanbal pernah ditanya oleh santrinya satu hal, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak mau menjawab hadirin, padahal ngerti, tidak mau menjawab. Dia tangguhkan, tunggu nanti satu saat saya jawab. Ternyata hadirin selama kurang lebih 1 bulan baru beliau jawab. Kenapa? Rupanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ahmad ini belum melakukan sesuatu yang ditanyakan orang itu. Jadi dia belum nglakoni, gak gelem ngomong no. Awake dhewe lak ndak ngomong sak kenake dhewe apa kuno, bah nglakoni bah ndak apa jare engko, sing penting golek perhatian dari orang lain tidak boleh. Jadi jangan mengatakan kalau kita tidak melakukan. Nggih. Ini menurut ajaran syariat agama kita. Baik, inilah hadirin 4 ayat yang mengawali tentang perintah memenuhi janji. Sebelum dilanjut ada yang perlu monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan memenuhi janji dalam masa-masa sekarang ini ya tidak lagi banyak hanya sekali, misalnya maaf menyinggung pemerintahan bahwa banyak janji-janji yang disampaikan sehingga saat itu merasa kayaknya tertipu. Bagaimana itu dengan contohnya apa Pak? Contohnya misalnya nanti kalau saya jadi catat, aku wis batin mau kok. Iya. Jadi ini kok saya hanya mendengar membaca atau melihat di TV atau di YouTube, kok banyak sekali. Hukum ini emang nanti atau begini ada. Tapi kalau emang nggak bisa menaikkan janji tobat juga. Betul. Gimana dengan hukumnya? Pokoknya kalau nggak pernah menerima tobat. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini sudah enten malih. Nggih, monggo menisan bae padha tak bareng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya sama kita bersama ya. Kalau sekarang banyak berjanji-janji. Itu janji tadi tidak dipenuhi harus puasa. Tapi kalau berarti dosa janji-janji itu. Nggih, ngeten mawon. Nggih, padha nggih. Sama. Nggih. Bapak ini cerita lama nggih. Wis kaya gak kena diomong. Dan nyatanya kayak gitu kok memang. Jelas dosa. Nggih, apalagi sumpah juga. Ketika sudah terpilih atau kan disumpah barang itu. Itu sudah banyak hal yang dilanggar. Janjinya tidak dipenuhi, sumpahnya juga dilanggar, apalagi nanti kalau ini ngerasani nggih, malah ngerasani nggih. Apalagi nanti kalau setelah dia bertugas mikirin ini, aku mbiyen iso dadi ngene iku modalku gak titik rek, gak terima puluhan ratusan juta, ini miliaran ini. Sing dipikir terus nopo? Nah, hadirin ini naudzubillah la iso aja ditiru nggih. Jelas itu batil. Jelas itu salah. Jelas itu haram dan nanti di hadapan Allah Taala berat.
berat berat akibatnya, tanggung jawabnya, hukumannya berat. Itulah serana alasan untuk bisa dibenarkan, dan itu tidak ada yang mau mengakui. Tapi di dalam kenyataannya masyarakat sudah tahu semua. Ketika dia cari perhatian oleh ngomong, oleh janji, rakaru-karuan. Ya ini pokoknya sudah menjadi cerita lama, rahasia yang umum. Hampir semua kita tahu bahwa kebanyakan orang ketika masih menginginkan sesuatu oleh janji orang, tetapi begitu jadi ya jelas Bapak itu batil hukumnya, zalim nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jangankan itu sampai sakmono gedene. Kula bolak-balik matur, kita lek tahlilan itu kan ada ayat yang kita baca. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasib. Coba yuhasib, di dalam setiap dada kita ini ada kerentek, ada unek-unek, ada batin, ada zon, pokoknya macam-macam. Nggih, niku omongane hati. Ini baik kita lahirkan yang ada di hati ini dalam bentuk perbuatan atau ucapan, atau tidak kita lahirkan, tetap kita rahasiakan, rono wong ru. Tapi Allah ngerti apa katanya Allah, yuhasibkum, nanti dihisab aja, diminta pertanggungjawaban. Karena itulah maka menurut salah satu ulama bahwa amalan ibadah yang paling besar itu, yang paling mulia, yang pertama menerima qada keputusan Allah. Jadi ritual atau tirakat yang paling pertama yang hebat itu nerima kita ditakdir kayak gini, rela, ridho, ndak grundel, ndak ngersulo. Yang pertama. Yang kedua, membersihkan hati. Jadi ibadah yang paling besar itu nilainya membersihkan hati. Apa gunane sholat semalaman suntuk, poso bedino, tapi lek omongan yang nglarakna wong, coba atine reget, hatinya kotor. Jadi yang paling penting hadirin, yang paling utama itu adalah ngersii hati. Nah, orang yang janji tidak dipenuhi, ini gambar, nanti ketemu hadisnya. Hadisnya ini ada, nanti ketemu kita. Orang yang berjanji tidak dipenuhi, itu menunjukkan hatinya bukan hanya kotor, hatinya najis. Jadi tidak sekedar kotor. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati dengan, makanya lek panjenengan eling enten lagune sinten niku AA Game. Nggih, eling. Napa lagune niku? Jagalah hati lentera. Betul itu. AA Game ini guru tauhid. Nggih. Oleh nerangno beliau lebih banyak menekankan kepada pembersihan jiwa. Beliau punya salah satu semacam kelompok itu namanya tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Puntelah kita puasa biasa-biasa rapopo, sholat sunnah biasa-biasa rasa kakek rapopo, sedekah sak mampune rapopo, tapi mari jaga hati. Niki sing paling angel ibadah niku jaga resike hati sing paling angel. Banyak orang yang sholatnya masya Allah baduke gosong sampean, tapi lek tanggane penak titik ono matine lara menan. Hadirin ngeten niki percuma. Apalagi kalau sudah kemasukan hasud, ini juga penyakit hati. Hasud, sombong, ananiyah, ujub dan lain sebagainya. Ini semuanya penyakit hati besar. Salah satunya saja misalnya hasud, iri atau dengki, salah satunya penyakit hati itu. Kata Nabi, wa iyyakum bil hasadi. Nggih, hati-hati jauhi dengan hasud. Lek orang kita bilang, kalau ada orang lain tahu temannya punya kesenangan, dia tidak senang, ini iri. Banggone montore ganti masalah polane ra karuan. Ini iri. Tapi lek sudah berupaya bagaimana kenikmatannya orang lain ini bisa hilang, ini sudah dengki tingkatannya. Jadi
itu kalau dibiarkan sebanyak apapun ibadahnya hilang pahalanya, dimakan hasud tadi itu. Fa innal hasada yaqul hasanata kama taqul nar al khatoba, katanya Nabi. Hati-hati, hasud itu memakan kebaikan. Jadi pahalanya apa saja, haji, umroh, sedekah, puasa, itu hilang pahalanya dimakan oleh hasud ini. Karena hasud itu seperti api yang membakar kayu. Itu kalau kita lihat sekarang kan ramai di Bromo gitu. Kobongan itu gitu, bolak-balik ningali TV itu alas sak menoke kobong tek. Kenapa? Dimakan oleh hati. Ini kita punya pahala banyak pun juga seperti itu, bisa hilang kalau kita baru satu hasud tok, belum yang lain. Maka hadirin, kembali bahwa ritual atau tirakat yang paling tinggi nilainya itu di samping ridho dengan keputusan Allah, yang kedua kita selalu membersihkan hati. Nah, kalau ada orang yang hobi janji, apalagi pakai sumpah segala macam, terus gak dipenuhi, ya nanti ketemu riwayatnya ini. Ngoten nggih? Hati-hati. Pokoknya awake dhewe niki monggo munduri tuwa. Nggih, munduri cedek dengan rumah masa depan. Maka lek iso sing elek-elek, sing salah-salah, sing dosa, sing maksiat, mungkarat itu dikurangi, bahkan dihilangkan. Taubatnya ditingkatkan, istighfarnya ditingkatkan, kemudian kebaikannya juga ditingkatkan, ya. Suka menolong orang, suka ramah, suka senyum, suka memberi kalau bisa, suka ke masjid, suka baca Al-Qur'an sak mampune. Nah, ini karena kita ngunduri tua. Nggih, mudah-mudahan kita bisa. Kan nggih? Mboten malih, mboten. Baik, kita lanjutkan. Sekarang riwayatnya, hadisnya. Waktunya singkat soalnya. Niki yang pertama, an Abi Hurairah. Niki sangat terkenal hadirin hadis ini. Di hadis yang ini, yang dari Abu Hurairah ini, disepakati oleh para ahli hadis, itu tandanya orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. Ada 3 macam tandanya orang munafik. Kalau dia membiasakan 3 ini berarti dia jelas-jelas munafik. Munafik ini hadirin hukumannya lebih berat daripada orang kafir. Karena orang munafik ini menjadi penghalang orang Islam yang justru lebih berat daripada orang kafir. Lek kafir nyoto-nyoto, dia memusuhi kita, jadi gampang tanggulangannya gampang. Tapi lek orang munafik ini ketoke ngakune Islam, ya podo-podo ya kumpul ya gini, tapi dia punya misi terselubung. Dia apinya kepada orang Islam itu dalam rangka untuk merusak Islam. Ini makanya siksanya lebih berat nanti di akhirat. Min darkil asfal, namanya intipin neraka jahanam. Baik. Ada 3 tandanya orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba. Nggih. Ngomong dusta. Nggih. Di bab yang kemarin kan sudah kita sampaikan itu. Nanti di surga, nggih, Rasul akan memberikan jaminan, diberikan keistimewaan istana. Istana, nggih. Dibuatkan istana di pinggiran surga. Pinggir kayak taman-taman gitu di pinggir nggih. Tapi istana itu bagi orang yang bisa menghindari debat. Nggih. Sekalipun dia benar, debat itu tidak dibetulkan. Nggih. Kalau sekedar ta'aruf atau sekedar amar ma'ruf nahi mungkar atau sekedar taklim boleh. Tapi lek wis debat itu tidak disenangi oleh Rasulullah. Makanya orang yang bisa menghindari debat itu nanti dibangunkan istana khusus di pinggiran surga. Wih, luar biasa nggih. Ning swarga gak ada istana wis enak Mas ya gak istana nggih. Pokoknya nang swarga. Nah, yang kedua ini kadzab, dusta. Barang siapa yang bisa menghindari dusta, goro, bohong, bojo, wong Surabaya yang bojo niku nggih. Itu dibuatkan istana di tengah-tengah surga nanti. Makanya jauhi dusta sekalipun guyonan. Nggih, guyonan karepe tapi dusta.
ini dilarang. Guyonan itu dilarang, apalagi serius. Maka janji yang tidak dipenuhi tadi itu podoe karo ini bae dusta itu. Dusta yang bertumpuk-tumpuk. Orang yang bisa menghindari dusta, sekalipun guyonan dustanya itu dia tinggalkan, nanti dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Yang ketiga, orang akan dibangunkan istana di atasnya surga. Coba ngawang. Mbung Allah Maha Kuasa kok nggih. Dan ada caranya sendiri untuk memasuki istana yang di atas surga itu. Nggih. Ini dijaminkan untuk orang yang husnul khuluq, orang yang menjaga etika, akhlak, sopan santun, moral, termasuk menjaga rasa malu. Nggih, saniki lak usum nggih, malunya hilang. Nggih, baik orang laki-laki lebih-lebih orang perempuan, coba. Baik segala macam. Nggih. Cara berpakaiannya, cara perilakunya, sikapnya, omongannya segala macam ini menggambarkan tidak husnul khuluq. Maka orang yang bisa menjaga akhlak yang mulia, yang baik, akhlakul karimah itu dijamin oleh Rasulullah dibangunkan istana di atasnya surga. Belajar husnul khuluq. Salah seorang sahabat hadirin dalam rangka menjaga akhlaknya kepada Allah ini luar biasa. Ini sahabat kalau habis wudhu, kadang-kadang masih mau wudhu, nangis hadirin, nangis, terseduh-seduh. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa nangis? Dia jawab, kamu tidak tahu siapa yang akan saya hadapi. Saya akan menghadap siapa? Jadi akan menghadap Allah Ta'ala itu hadirin. Dia baru wudhu sudah nangis, sudah gemeter karena menghadap Allah. Lah orang kita ya boleh menghadap Allah lek salat piye? Isok tangan niku. Ini belum salat baru selesai wudhu. Kita lek menghadap camat, menghadap wali kota, gubernur ngoten mungkin grogi nggih. Tapi lek salat blas gak grogi. Ini orang yang akhlaknya kepada Allah baik, dia baru wudhu sudah gemeter. Karena merasa hina di hadapan Allah, merasa malu, merasa sepele, merasa serba kurang, merasa banyak dosanya sehingga menangis. Ngaten iki nggih angel gampang diomong tok, ya. Makanya ya belajarlah berhusnul khuluq. Ini yang pertama. Yang kedua idza akhlafa. Kalau dia berjanji, wa'ada berjanji, akhlafa dia tidak tepati. Gini wau munafik, nggih. Munafik itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Nggih. Jadi melanggar janji, melanggar sumpah, apalagi nanti ditambah dengan dosa-dosa yang lain termasuk misalnya korupsi misalnya. Wah, ini tumpuk-tumpuk, hati-hati nanti di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga wa idza tumina khana, lek dipercaya juga khianat. Saya kok sore jam 5 ketemu nang kono ya, rupanya gak ono. Nah, jadi ini sama. Kalau ini dibiasakan, salah satunya sudah dibiasakan, dia termasuk orang yang munafik. Makanya hati-hati. Ini hadirin, di riwayat yang pertama ini ada tiga tandanya orang munafik. Yang kedua ini nanti ada enak kecil yang ketinggalan. Nah, ini Zada fi riwayat Muslim, Imam Muslim menambahkan wa in shoma wa sholah. Nggih, sekalipun dia ahli salat, ahli poso, nggih, ya suka salat, ya suka puasa, tapi kalau salah satu di antara tiga ini dia biasakan, apalagi ketiga-tiganya dia munafik, sekalipun ya salat, sekalipun ya poso, menurut riwayatnya Imam Muslim, dia termasuk orang yang munafik. Karena itu jauhi sifatnya. Munafik sekali lagi dosanya lebih besar daripada orang kafir. Karena lebih membahayakan orang munafik di dalam agama Islam dibanding dengan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Nah, hadirin yang kedua sekarang. Apa ini? Sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala,
Ini di riwayat ini ada 4 nggih, ada 4 tapi sebetulnya sama nggih. Arbaun man kunna fihi kanat munafiqun khalison. Jadi ada tambahan 1 nanti, ada 4 perkara, 4 hal yang manakala seseorang membiasakan ini, maka dia munafik murni. Nggih, bukan setengah-tengah tapi murni munafiknya. Yang keempat itu adalah mangkanat fi khoslatun min huna kanat fi khoslatun minan nifaq. Kalau ada sebagian saja misalnya membiasakan yang satu, maka dia bagian daripada golongannya orang munafik. Hatta yada'ha, sampai dia bisa meninggalkannya. Kalau dia sudah bisa meninggalkannya, maka berarti dia tidak ada indikasi kemunafikan. Sing pertama idza tumina khona. Nggih, lek dipercaya cidra khianat. Nggih, ini kalau dibiasakan munafik. Wa idza haddasa kadzdzaba, lek ngomong goroh bujuk dusta alias nipu. Nggih, ini juga tandanya orang munafik. Saya kembali ingatkan, kalau bisa meninggalkan dusta nanti dibangunkan istana di tengah-tengahnya surga. Wa idza ahada ghadara, kalau dia janji ingkar. Janji, suka mengingkari janji, ini juga munafik. Ini yang keempat tambahnya wa idza khasama fajjaro. Kalau dia berdebat, dia suka melampaui batas atau curang. Jadi lek ngomong nggih, lek engkel-engkelan, lek debat dalam rangka untuk mencari kemenangan itu dia tidak peduli nggih. Kalau misalnya dia pakai ayat Al-Qur'an, dia ngawur. Kalau pakai hadis, dia katakan hadis yang tidak sahih, dia katakan sahih. Pokok bagaimana dia bisa menang dalam perdebatannya itu, maka itu kalau dia biasa lakukan termasuk dia golongannya orang yang munafik. Angel nggih, angel hindarannya. Enten malih yang perlu di mboten. Enten malih. Mboten nggih. Baik. Saya lanjutkan yang ketiga. Sebuah riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Jabir, sahabat Jabir, lau qad jaa malul bahraini a'taituka hakada wa hakada wa kada. Jadi ceritanya ngeten, suatu ketika Rasul itu pernah berjanji kepada Imam Jabir, wahai Jabir, engko nek sewaktu-waktu harta dari Bahrain, baik harta pajak, harta zakat atau yang lainnya datang, kamu akan tak kasih hakada wakada, sekian atau sekian. Nggih. Ini janjinya Rasulullah kepada Imam Jabir. Falam yaji, rupanya harta itu gak teko-teko, nggih. Hatta qabada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau wafat, meninggal dunia. Jadi Imam Jabir dijanjeni, ternyata harta yang dijanjikan itu ora teko-teko ngantek Rasulullah meninggal dunia. Maka falamaja amal bahraini amaro Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nadirin, karena Rasul meninggal dunia itu kan sebagai Rasul wis ora ono gantine. Tetapi sebagai pimpinan negara kan ada gantinya, namanya khalifah. Khalifah yang pertama kan Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar ini tampil menjadi khalifah, maka harta dari Bahrain tadi itu datang. Nggih. Maka ketika harta dari Bahrain datang, fanada, Abu Bakar memanggil kepada orang-orang. Kata Abu Bakar, man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun au dainun falyatina. Terus entek tiba nggih. Kata Abu Bakar, barang siapa yang pernah dijanjeni oleh Nabi begini dan begitu, atau Nabi punya hutang, katanya Abu Bakar, maka falyatina, datanglah kemari. Ini ketika Abu Bakar sudah tampil, karena dulu Nabi pernah janji kepada Imam Jabir tadi itu. Nah, sekarang yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar memanggil, ketika ada seruan dari Abu Bakar itu, fa'ataituhu, kata Imam Jabir, aku datang, wa qultu lahu, dan aku sampaikan kepada Abu Bakar.
innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kada wa kada. Fahasya. Nah hadirin, kata Imam Jabir, dulu Rasul pernah menjanjikan aku, katanya beliau, kalau harta dari Bahrain datang aku mau dikasih sekian atau sekian. Nah maka ketika Imam Jabir menyampaikan itu, fahasa li khasyatan, Abu Bakar kemudian mengambil hadirin uang dirham emas itu loh ya, itu di wadah kantong itu oleh Abu Bakar diambil sak caruan gini, sak caruan pakai tangan apa gini arane, ngenten iki napa jenenge? Ya terserah mbok jeneng. Ngenten iki dicaruk dari wadahnya. Oleh Abu Bakar diambilkan sak gitu itu, kemudian diterima oleh Imam Jabir. Fa'adat tuha, kata Imam Jabir, maka uang itu aku hitung, faidha ya khamsumiatin, ternyata jumlahnya 500. Cuma ada ditegaskan di sini apakah 500 dirham atau 500 dinar. Nggih. Lek sekarang kan di Arab itu kan real, itu dirham, emas. Nah hadirin, faqala, maka ketika dihitung oleh Imam Jabir itu sekian jumlahnya 500 itu, faqala li hud mislaiha. Abu Bakar mengatakan selanjutnya, ambillah sebanyak itu lagi. Jadi dia dapat 500 kali 2. Ini memenuhi, dalam rangka memenuhi apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas hadirin, hati-hati dengan janji, baik kepada orang lain maupun kepada keluarganya sendiri, istri misalnya, bahkan kepada anak-anak kita ajari mereka dengan janji-janji yang betul. Jangan hanya suka janji ini golek ngene mari bayaran kok tak jak rekreasi nanggone Bromo yo rasane urung di parana-parana wis kobong bromone gak situ nang Bromo. Ini janji nggih. Kalau anak-anak sudah dibiasakan tidak dipenuhi, terjadi di dalam hatinya mental gak memenuhi janji. Anak akan juga membiasakan orang memenuhi janji. Kurang akeh waktunya Pak Yasin, 4 menit ya, waduh arep entek. Nah kembali hadirin, jadi apapun yang kita omongkan itu adalah harus betul sesuai dengan yang kita lakukan atau yang sudah kita pernah amalkan. Tadi di awal kita baca ayat Al-Quran itu, kabura maktan indallahi antakulu malatahfalun. Katanya Allah Ta'ala ini tadi, ini lima takulu nama latafalun. Kenapa kamu suka melakukan tanpa mau mengerjakan? Dosa besar orang yang suka ngomong, nyampaikan tapi ra iso nglakoni. Nggih. Makane lek ngajak kanca ayo apa iki? Sentak nggih. Nggih. Mohon maaf, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Karena sudah habis, insya Allah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.